Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Untuk menelusuri akhir sejarah Mahabharata yang sesungguhnya, orang tidak bisa berpedoman pada satu kitab saja, apalagi melihat satu versi saja. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membandingkan kesesuaian kronologi satu kitab dengan kitab lain dan menemukan benang merahnya. Ini adalah teknik yang kerap dipakai oleh para sarjana, para cendekiawan, dan para orang suci sejak zaman dahulu dalam diskusi-diskusi Dharma Tula mengenai kitab suci Weda. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, guru kerohanian Hindu terkemuka pada abad ke-19, menggunakan teknik ini untuk menghilangkan keraguan-raguan para Brahmana kala itu mengenai kebenaran tentang Tuhan. Untuk verifikasi selanjutnya, seseorang harus melihat rujukan dari kitab suci yang dibenarkan oleh para acarya atau guru kerohanian dalam garis perguruan rohani Weda atau parampara yang terpercaya. Teknik ini direkomendasi dalam kitab Weda Mahabharata itu sendiri, Mahajano Yena Gata Sapantha. Orang harus mengikuti jejak langkah para acarya yang dapat dipercaya, yang telah diberikan karunia Tuhan untuk melihat kebenaran. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka suatu pernyataan dalam kitab suci Weda dapat sepenuhnya diterima sebagai kebenaran. Oleh karena itu, kitab suci Weda tidak lengkap jika tidak ada guru atau acarya dan garis perguruan parampara. Demikian pula, seorang acarya tidak bisa mengajarkan tanpa berpedoman pada kitab suci Weda dan garis perguruan rohani. Alasan penting inilah yang menekankan bahwa seseorang hendaknya tidak menafsirkan kitab suci sekehendak hatinya tanpa dibimbing dalam garis yang tepat, karena kebenaran Weda itu bisa jadi diputar balik sehingga menimbulkan kebingungan. Dalam menelusuri akhir sejarah Mahabharata ini, maka kitab Weda Mahabharata sesuai dengan apa yang ditulis oleh Maharshi Vyasa dipakai sebagai referensi. Sebagai referal pembanding, Weda Hariwamsa dan Weda Bhagavata Purana juga dipakai dalam acuan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kitab suci Weda Bhagavata Purana adalah galitam palam, buah matang dari seluruh Weda, dan direkomendasi oleh seluruh garis perguruan Weda. Kemudian ada juga kitab suci Weda Bhagavad Gita yang dipakai sebagai referensi, sebab Weda Bhagavad Gita adalah bagian paling penting dari Bhisma Parva dalam Mahabharata. Dalam kitab suci Weda Mahabharata, bagian Swarga Rohana Parva, bab 1 sloka 1, Raja Janamejaya berkata, "Setelah mencapai Swarga, wilayah mana yang dicapai oleh para kakek saya, yakni para Pandawa dan para putra Dhritarashtra?" Ini adalah sloka pembuka dari bagian Swarga Rohana Parva, bagian terakhir Weda Mahabharata. Dalam bagian ini Maharaja Janamejaya, penguasa Hastinapura, putra Maharaja Pariksit, bertanya kepada Resi Vaisampayana mengenai kisah perjalanan para kakek buyutnya. Menanggapi pertanyaan itu, Resi Vaisampayana menjawab, "Setelah tiba di kerajaan surga, Yudhistira melihat Duryodhana duduk di tempat duduk yang mewah dan penuh kemegahan." Suatu kenyataan yang ironis memang, melihat Duryodhana yang kejam dan iri hati, yang bahkan berniat memenjarakan Tuhan Sri Krishna yang datang sebagai duta ke Hastinapura, akhirnya bisa duduk santai di surga dengan segala kemewahan. Bagi manusia yang awam, hal ini pastinya mengundang pertanyaan besar. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Maharaja Janamejaya. Kitab suci Weda Bhagavata Purana, skanda pertama bab 15, menguraikan bahwa setelah mengetahui bahwa kerajaan Dwaraka telah tenggelam ke dalam samudera dan Tuhan Sri Krishna telah mengakhiri kegiatan rohaninya di bumi, para Pandawa merasa kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Tidak ada gunanya lagi mereka hidup tanpa Tuhan Sri Krishna yang senantiasa bersama mereka. Dipimpin oleh Maharaja Yudhistira, mereka berangkat menuju Himalaya untuk mengasingkan diri. Setelah menobatkan Parikesit sebagai raja semua daratan di bumi,
para Pandawa akhirnya berangkat. Keberangkatan mereka dikisahkan lebih lengkap dalam Mahaprastanika Parwa. Tatkala mereka mencapai Haridwara, tempat di mana sungai Gangga berawal, Maharaja Yudhishthira menasihati Arjuna agar melepas semua senjata yang pernah dimilikinya. Arjuna kemudian berkonsentrasi dan memanggil semua senjata yang dimilikinya, termasuk busur Gandiwa kesayangannya. Semua senjata itu ditenggelamkan ke sungai Gangga. Di sana berakhirlah semua kesaktian Arjuna yang perkasa. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Veda Bhagavata Purana tidak menguraikan mengenai perjalanan ini secara rinci, namun rinciannya ada pada bagian Mahaprastanika Parwa di Mahabharata. Dinyatakan bahwa para Pandawa menemui ajal satu persatu dengan cara-cara yang berbeda. Sahadewa menemui ajal karena semasa hidupnya ia pernah terlalu bangga atas kebijaksanaannya. Nakula terjatuh dan menemui kematiannya karena semasa hidup ia bangga akan ketampanannya. Arjuna meninggal karena ia pernah berkata sombong bahwa ia dapat menghancurkan semua pasukan saat perang di Kuruksetra dalam waktu sehari. Bima lain lagi. Ia berpulang karena pernah merebut makanan dari orang lain dan tidak mau berbagi. Demikian Mahabharata menguraikan konsekuensi dari setiap perbuatan manusia. Maharaja Yudhishthira melanjutkan perjalanan seorang diri bersama seekor anjing yang adalah Batara Yama sendiri. Singkat cerita, ketika ia sampai di surga dan melihat Duryodhana dan para Kaurawa duduk dalam kemewahan, ia heran dan bertanya kepada Batara Indra mengenai saudara-saudaranya. Batara Indra kemudian mengantarnya ke neraka, tempat di mana keempat saudaranya sedang menderita. Maharaja Yudhishthira menolak untuk pergi dari neraka dan memilih tetap bersama saudara-saudaranya dan istrinya. Barulah kemudian Batara Indra berkarunia, menghilangkan ilusi neraka itu dan menempatkan para Pandawa di kerajaan surga. Kitab Suci Veda Bhagavata Purana, Skanda 1, Bab 15, ayat 47 dan 48, menyatakan dengan jelas mengenai akhir riwayat para Pandawa sebagai berikut. Demikianlah dengan kesadaran yang murni, karena terus-menerus mengingat Tuhan Sri Krishna dalam bakti, para Pandawa mencapai dunia rohani, di mana Tuhan Narayana, Sri Krishna berkuasa. Tempat ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhan Sri Krishna tanpa menyimpang. Kerajaan Tuhan ini, yang dikenal sebagai Goloka Brindavana, tidak bisa dicapai oleh mereka yang terus-menerus berpikiran duniawi. Akan tetapi para Pandawa tersucikan sepenuhnya dari kekotoran material, mencapai dunia rohani itu dengan badan yang sama. Ayat tersebut menyatakan dengan jelas bahwa para Pandawa tidak kembali lagi ke alam material ini, melainkan mencapai dunia rohani, kembali kepada Tuhan. Apabila mereka mencapai surga milik Batara Indra, pastinya mereka akan lahir kembali ke bumi. Namun otoritas Veda telah menyebutkan bahwa mereka yang pergi ke dunia rohani tidak akan pernah kembali lagi. Jadi mengenai akhir para Pandawa, Veda Mahabharata menguraikan perjalanan mereka dari saat meninggalkan kerajaannya hingga mencapai surga milik Batara Indra. Sementara itu kitab suci Veda Bhagavata Purana menguraikan akhir perjalanan mereka setelah naik ke Swargaloka. Dari Swargaloka, mereka meneruskan perjalanan mereka ke dunia rohani, Goloka Brindavan. Demikian kedua kitab suci Veda ini menguraikan dua fase perjalanan para Pandawa dalam dua babak yang berbeda, namun berkelanjutan. Tuhan Sri Krishna telah berjanji dalam Veda Bhagavad Gita, bab 18 ayat 65, bahwa barang siapa yang mengenalnya, bahwa dialah Tuhan, lalu tekun mengingatnya, menjadi penyembahnya, bersembahyang kepadanya, dan bersujud kepadanya, maka orang itu pasti akan mencapainya. Beliau juga bersabda dalam Bhagavad Gita, bab 11, sloka 32, Aku datang ke sini untuk menghancurkan semua orang, kecuali kalian para Pandawa. Semua kesatria di sini dari kedua belah pihak akan terbunuh. Karena para Pandawa adalah para penyembah Tuhan yang taat, mereka tidak dihancurkan oleh waktu. Mereka akan senantiasa kekal bersamanya. Perlu diketahui bahwa masing-masing bagian dari kitab suci Veda memuat suatu peristiwa yang sama dalam sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Satu kitab suci bisa memuat kejadian yang sama, namun dari sudut pandang lainnya, karena tujuannya berbeda. Sebagai contoh, 3 media massa yang berbeda meliput tentang fenomena meletusnya gunung berapi. Media A yang berfokus pada informasi sains bakal melihat peristiwa itu dari segi iptek dan mewawancarai ahli vulkanologi. Di sisi lain, media B yang berfokus pada berita kriminal akan melihat dampak kriminal dari desa-desa yang ditinggal oleh pengungsi.
Media C yang berfokus pada dunia entertainment dan pendidikan memfokuskan berita pada bagaimana meredam stres dan trauma para pengungsi di barak pengungsian. Jadi ketiga media ini memandang satu peristiwa tunggal dalam banyak perspektif, kajian, dan tujuan. Sama halnya dengan Weda Mahabharata dan Weda Bhagavata Purana. Meskipun menyatakan Tuhan yang sama, tujuan yang sama, fokus kedua kitab itu berbeda. Weda Mahabharata memfokuskan topiknya untuk umat manusia agar mereka tertarik pada jalan kebajikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, fokus Mahabharata hanya sampai kepada swarga loka, sebab pada umumnya manusia tertarik pada kebahagiaan surga sebagai imbalan atas perbuatan baik mereka. Akan tetapi kitab suci Weda Bhagavata Purana menguraikan topik mengenai sains ketuhanan, bagaimana seseorang bisa mencapai Tuhan dan mencapai moksa, tidak kembali lagi dalam penderitaan di alam material ini. Oleh karena itu, ujung puncak perjalanan para Pandawa diuraikan lebih jauh di sini. Bagi kita umat manusia yang baru belajar membedakan baik dan buruk, Mahabharata adalah pedoman yang sesuai. Apabila seseorang telah menyadari bahwa baik surga maupun neraka tidak kekal, dan pada akhirnya dia harus lahir berulang kali dan menderita lagi, maka dia mulai menyadari bahwa jalan satu-satunya untuk berbahagia adalah kembali kepada Tuhan. Dalam jenjang ini, Weda Bhagavata Purana adalah petunjuk jalannya. Jadi, Weda dipahami dalam jenjang seperti ini. Beberapa naskah gubahan pada abad pertengahan menyebut bahwa para Kaurawa akhirnya menderita di neraka karena dosa-dosa mereka. Tetapi kenyataannya adalah, para Kaurawa mencapai planet-planet surga karena meninggal di tempat suci. Apakah ini mengagetkan bagi Anda? Tentu saja. Kitab suci Weda dan para acarya yang suci menyatakan bahwa siapapun yang meninggal di tanah suci, apakah Mathura, Brindawan, Kuruksetra, Govardhan, dan sebagainya, atau meninggal saat Tuhan hadir di sana, maka ia sekurang-kurangnya pasti mencapai planet surga. Dan lagi, siapapun yang terbunuh saat perang Dharma, perang yang diotoritaskan oleh Tuhan sendiri, maka dari pihak manapun, dari kubu manapun, pasti mencapai planet surga. Inilah perbedaan antara perang biasa dan perang Dharma. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Menurut sejarah Mahabharata, Duryodhana meninggal di tempat suci bernama Samanta Pancaka di tepi sebuah danau di Kuruksetra. Kini Anda masih bisa melihat danau suci itu apabila berkunjung ke tanah suci Kuruksetra. Karena itu Duryodhana mendapatkan penyucian dan mencapai planet surga ketika meninggal. 99 saudaranya pun mencapai tempat yang sama. Sakuni, orang tua yang licik bukan kepalang itu, juga mencapai planet-planet surga. Sakuni, menurut Mahabharata, adalah dua para purusa, kepribadian yang menguasai zaman dua para yuga. Ia turun sebagai Sakuni untuk membantu misi Tuhan Sri Krishna dalam menggiring semua raja menuju peperangan besar di Kuruksetra. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, apakah peperangan di Kuruksetra sia-sia dan tidak adil karena Kaurawa akhirnya tidak jadi dihukum dan malah mencapai surga? Kenyataannya perang ini adalah suatu keadilan tertinggi yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Bayangkan saja, semua orang yang terlibat dalam perang itu, mulai dari para raja, prajurit, pembawa panji-panji, tukang masak, tukang logistik, hewan-hewan yang terbunuh, para istri perwira, dan bahkan sampai mereka yang mendengar saja sejarah Mahabharata ini pasti mencapai surga. Kemudian, karena semua orang itu sempat melihat rupa Tuhan Sri Krishna sebelum mereka meninggal, maka dosa-dosa mereka disucikan atas kehadiran Tuhan. Lagi pula mereka meninggal di tempat suci Kuruksetra, yang adalah kemujuran bagi semua orang. Ketiga, perang Mahabharata di Kuruksetra adalah sebab langsung mengapa Weda Bhagavad Gita diturunkan. Jadi Tuhan Sri Krishna merancang perang ini untuk umat manusia di zaman Kali Yuga, agar mendapatkan pengetahuan rohani rahasia dari kitab suci Weda Bhagavad Gita. Jadi demi kemujuran 7 miliar manusia di zaman modern ini,
dan miliaran keturunan manusia di masa depan, Tuhan Sri Krishna melibatkan ratusan juta manusia pada 5.000 tahun silam dalam Perang Mahabharata, memberikan mereka planet surga setelah meninggal tanpa kecuali. Berkat adanya Perang Mahabharata, umat manusia di zaman ini masih bisa mendapatkan penyucian dengan senantiasa mempelajari kitab suci Weda Bhagavad Gita dan menyanyikan nama suci Tuhan Sri Krishna. Perang Mahabharata adalah salah satu contoh maha adilnya Tuhan kepada semua makhluk hidup. Tuhan Sri Krishna tidak pernah menginginkan ada makhluk ciptaannya terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, dengan berbagai cara, Tuhan menurunkan kitab suci, orang-orang suci, dan nama sucinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pada zaman Kali Yuga ini, nama suci Tuhan Sri Krishna adalah hadiah tiada taranya untuk seluruh umat manusia. Dengan tekun mendengar, mengucapkan, dan mengingat nama-nama suci Tuhan Sri Krishna, seseorang bisa terhindar dari reaksi dosa dan mencapai pembebasan layaknya para Pandawa, bahkan di zaman modern ini sekalipun. Demikian uraian kitab suci Weda Mahabharata dan Weda Bhagavata Purana mengenai akhir perjalanan para Pandawa dari bumi ini hingga mencapai dunia rohani. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om. भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी।